Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mahmad nih kelas 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring yang insyaallah kali ini Pak Ahmad akan menjelaskan tentang hadis larangan memaki sesama muslim. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak Pak Ahmad yang Pak Ahmad banggakan, yang Pak Ahmad cintai, kemarin kita sudah belajar tentang hadis rukun Islam ya. Insyaallah kalian sudah paham dan kalian akan menghafal, sudah bisa menghafal ya tentunya ya, tentang rukun Islam yang tentunya harus kalian pahami dan kalian ketahui. Oke, sekarang ya mari kita pelajari tentang hadis larangan memaki sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Rawahul Bukhari atau Imam Bukhari, yang hadis larangan memaki sesama muslim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutasabbani ma qala fa'alal badi minhuma hatta ya'tadiyal madlum. Muhammad ulangi. Al-mutasabbani ma qala fa'alal badi minhuma hatta ya'tadiyal madlum. Yang artinya ya, mari kita sama-sama menyimak dan memperhatikan terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada dua orang yang saling memaki terhadap apa yang dikatakan berdua, maka dosa memaki itu akan ditanggung oleh orang yang pertama memaki atau orang yang pertama memaki selama belum dibalas oleh pihak yang dimaki. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak Muhammad yang soleh dan solehah, jelas dikatakan dalam hadis ini bahwa larangan memaki sesama muslim sangat dibenci sama Allah. Bahkan Rasul telah mengajarkan kepada umatnya, yaitu umat Islam, bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Tanda sesama muslim yang bersaudara itu apa? Satu, di buku diterangkan bahwa harus saling sayang menyayangi, tidak boleh bertengkar, harus bersatu. Sesama muslim itu bersaudara. Tentunya kalau bersaudara, sesama saudara, tidak boleh yang namanya saling memaki ya. Tidak boleh bermusuhan, saling tolong menolong, tidak boleh menghina ya. Karena di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa ketika dua orang muslim ya memaki, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang memaki duluan sebelum orang yang dimaki itu membalas memaki. Tapi kalau dua-duanya saling memaki ya, maka dua-duanya akan berdosa. Jadi ketika ada teman kita, tetangga kita, atau orang-orang sekitar kita sedang memaki kita dimaki-maki sama orang, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak marah, harus bersabar, tidak boleh
membalas memaki. Ya. Karena barang siapa yang mencaci maki saudara sesama muslim, maka orang tersebut tergolong dalam orang-orang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang suka merusak. Ya, merusak apa ya? Merusak segala hal dalam hal kebaikan. Itu orang-orang fasik. Ya. Dalam hadis Nabi Muhammad pun dijelaskan, syibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki pada seorang muslim berarti ia dalam keadaan fasik. Awas, rusak. Ya, dan memerangi orang Islam berarti dia seorang kafir. Tuh. Tentunya padahal sekarang kalau orang yang sudah mencaci maki biasanya ya, kalau orang sudah diolok-olok, dicaci maki, dikata-katain tidak baik, ujung akhirnya orang yang dikata-katain apa? Dia akan membalas. Dan kalau sudah membalas akan terjadi apa? Terjadi pertengkaran, perkelahian, dan sampai akhirnya naudzubillah ya, adanya hukum saling bunuh membunuh. Itu ya yang ditekankan oleh hadis, bahwa kita tidak boleh memaki sesama muslim, sama teman kita tidak boleh kita maki, karena ujung-ujungnya nanti akan berkelahi. Kalau sudah berkelahi takutnya nanti akan ada yang ya jangan sampai terjadi yang namanya ada pembunuhan. Itu jadi untuk anak-anakku tolong ya, jauhkan diri kalian, jauhkan ucapan-ucapan kalian dari hal yang menyakiti hati orang lain. Karena ketika kita mencaci maki orang lain, pasti ujung akhirnya orang tersebut akan sakit hati dan nantinya akan membalas dengan hal yang tidak baik pula kepada kita. Ya. Bahayanya apa sih kalau kita mencaci maki sesama orang? Yang pertama nih, orang kalau sudah dicaci maki ya, dikata-katain tidak baik, sakit hatinya. Akan ada perasaan sakit hati. Nanti kalau sudah sakit hati nanti akan timbul lagi masalah yang kedua, yaitu bertengkar, berselisih. Kalau sudah bertengkar, berselisih nanti jadinya musuhan. Kalau sudah menjadi musuhan nanti ujung-ujungnya akan balas dendam. Kalau sudah balas dendam terjadilah nanti perkelahian. Dan ujung akhirnya nanti akan terjadi pula naudzubillah pembunuhan. Hindari ya nak, gak boleh kalian saling mencaci maki. Nah nanti kelak di akhirat pun ya akan disiksa di dalam api neraka. Naudzubillah ya. Terus diingat-ingat, selama yang dimaki tidak membalas makiannya, maka dosa memaki hanya ada di pihak pemaki. Jadi kalau kalian mau terhindar dari dosa pemaki, orang yang memaki-maki, jangan membalas memaki orang tersebut. Istighfar saja, sabar, biar Allah yang membalasnya. Oke? Nah, aku semoga bisa dipahami ya untuk hadis yang keberapa ini? Hadis yang kedua tentang larangan memaki sesama muslim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Silakan dihafalkan, silakan dipahami dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ingat pesan Pak Ahmad, jangan memaki sesama muslim. Sekian, kurang lebihnya Pak Ahmad minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.